Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Hai, Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Fitri dan rekan saya Intan Hoiria. Kami mahasiswi dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Konsepsi Hukum Tanah Nasional dan Landreform Indonesia yang terdapat pada mata kuliah Hukum Agraria. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sejarah pembentukan UU PA dan pembangunan hukum tanah nasional. Ada beberapa panitia. Yang pertama, Panitia Agraria Yogyakarta. Panitia ini dibentuk dengan penetapan Presiden nomor 16 tahun 1948 tanggal 21 Mei yang berkedudukan di Jogja, diketuai oleh Sarimin Reksodi Harjo. Dari rapat tersebut menghasilkan yang pertama, meniadakan asas domain dan pengakuan hak ulayat. Yang kedua, mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang kuat, yaitu hak milik yang dapat dibebani hak tanggungan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan lebih dahulu di negara-negara tetangga sebelum menentukan apakah orang-orang asing dapat pula memiliki hak milik atas tanah. Yang keempat, mengadakan penetapan luas minimum tanah agar petani kecil dapat hidup layak. Yang kelima, mengadakan penetapan luas maksimum pemilik tanah dengan tidak memandang macam tanahnya. Yang keenam, menganjurkan penerima skema hak-hak atas tanah yang diusulkan Panitia Agraria. Yang terakhir, mengadakan pendaftaran tanah hak milik dan tanah-tanah menumpang yang penting. Selanjutnya, yang kedua ada Panitia Agraria Jakarta. Panitia sebelumnya yaitu Panitia Agraria Jogja dibubarkan dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1951 tanggal 19 Maret 1951. Nah, Panitia Agraria Jakarta ini berkedudukan di Jakarta dan diketuai oleh Singgi Praptodi Harjo. Beliau adalah Wakil Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. Panitia Agraria Jakarta ini mengemukakan usulan mengenai tanah untuk pertanian rakyat kecil, yaitu yang pertama ada mengadakan batas minimum pemilik tanah yaitu 2 hektar dengan mengadakan peninjauan lebih lanjut sehubungan dengan berlakunya hukum adat dan hukum waris. Yang kedua, ditentukan pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga. Yang ketiga, yang dapat memiliki tanah untuk pertanian kecil hanya penduduk warga negara Indonesia, tidak diadakan perbedaan antara warga negara asli dan bukan asli. Badan hukum tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan pertanian kecil. Yang keempat, untuk pertanian kecil diterima bangunan-bangunan hukum seperti hak milik, hak usaha, hak sewa, dan hak pakai. Dan yang terakhir, hak ulayat disetujui untuk diatur oleh atas kuasa undang-undang sesuai dengan pokok-pokok dasar negara. Selanjutnya yang ketiga ada Panitia Suwarjo. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1956 tanggal 14 Januari 1956 dibentuklah Panitia Negara Urusan Agraria yang berkedudukan di Jakarta, diketuai oleh Suwarjo Sumodilogo. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Panitia ini menghasilkan naskah rancangan Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 1 Januari 1957 yang berisi pertama, dihapuskannya asas domain dan diakuinya hak ulayat yang harus ditundukkan pada kepentingan umum atau negara. Yang kedua, asas domain diganti dengan hak kekuasaan negara atas dasar ketentuan pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, dualisme hukum agraria dihapuskan. Yang keempat, hak-hak atas tanah yang meliputi hak memiliki sebagai hak yang terkuat yang berfungsi sosial. Kemudian ada hak usaha, hak bangunan, dan hak pakai. Yang kelima, hak milik hanya boleh dipunyai oleh orang warga negara Indonesia yang tidak diadakan perbedaan antara warga negara asli dan tidak asli. Yang keenam, perlu diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi milik seseorang atau badan hukum. Yang ketujuh, tanah pertanian pada asasnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya. Dan yang terakhir, perlu diadakan
pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah. Selanjutnya yang keempat, ada rancangan Sunarjo. Setelah dilakukan beberapa perubahan mengenai sistematika dan perumusan beberapa pasalnya, maka rancangan Panitia Suwahjo oleh Menteri Agraria Sunarjo diajukan kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958. Dewan Menteri dalam sidangnya tanggal 1 April 1958 dapat menyetujui rancangan Sunarjo dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui amanat Presiden Soekarno tanggal 24 April 1958. Nah, dalam pembahasan rancangan Sunarjo, DPR mengharap perlu untuk mengumpulkan bahan-bahan yang lebih lengkap. Selanjutnya, Panitia Permusyawaratan DPR membentuk sebuah panitia ad hoc dengan tugas yang pertama, membahas rancangan Undang-Undang Pokok Agraria secara teknik yuridis. Yang kedua, mempelajari bahan-bahan yang bersangkutan dengan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut yang sudah ada dan mengumpulkan bahan-bahan yang baru. Yang ketiga, menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya serta usul-usul yang dipandang perlu mengenai rancangan Undang-Undang Pokok Agraria kepada Panitia Permusyawaratan DPR. Selanjutnya yang terakhir adalah rancangan Sajarwo. Berhubungan dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, maka rancangan Sunarjo yang masih memakai Undang-Undang Dasar sementara ditarik kembali dengan surat pejabat Presiden tanggal 23 Mei 1960 nomor 1532. Setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik, dalam bentuk yang lebih sempurna dan lengkap diajukan RUU PA yang baru oleh Menteri Agraria Sajarwo yang selanjutnya disebut Rancangan Sajarwo. Rancangan Sajarwo tersebut disetujui oleh Kabinet Inti dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1960 dan oleh Kabinet Pleno tanggal 1 Agustus 1960 dengan amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960 nomor 2584. Rancangan tersebut diajukan ke DPR GR. Pembahasan di DPR GR yang diketuai oleh Haji Zainul Arifin dalam sidang pleno tanggal 12 September 1960 dan pada tanggal 14 September telah mendapat persetujuan suara bulat dari DPR GR. Selanjutnya pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi UU PA nomor 5 tahun 1960. Selanjutnya, UU PA tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104 dan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara nomor 2043. Pembahasan selanjutnya adalah pembangunan hukum tanah nasional. Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu kepada hukum adat, baik berupa konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya. Konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya tersebut merupakan masukan bagi rumusan yang akan diangkat menjadi norma-norma hukum tertulis yang disusun menurut sistem hukum adat. Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah konsepsi hukum tanah adat seperti yang bersifat komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan dan ketertarikan sifat komunalistik religius. Dari konsepsi hukum tanah nasional diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi dan tujuan UU PA. Yang pertama, menghapus dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum tanah adat. Yang kedua,
mengadakan unifikasi hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah melalui ketentuan konversi. Dan yang terakhir adalah meletakkan landasan hukum untuk pembangunan hukum tanah nasional. Next, materi selanjutnya adalah hubungan fungsionalnya dengan hukum adat. Hukum adat yang dimaksud oleh UPA menurut pengertian hukum adat dari para sarjana antara lain: yang pertama, menurut Van Vollenhoven, membedakan adanya hukum adat golongan pribumi dan hukum adat golongan timur asing. Yang kedua, Kusumadi Pujosewojo, hukum adat adalah keseluruhan peraturan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat dalam pengertian ini, hukum merupakan lapangan hukum tersendiri di samping lapangan-lapangan hukum yang sudah ada. Nah, hukum adat yang dimaksud UPA tersebut adalah secara formal bagian dari hukum positif Indonesia yang berlaku sebagai hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis di kalangan orang-orang Indonesia asli yang mengandung ciri-ciri nasional. Sedangkan secara material, sifat kemasyarakatan yang berdasarkan keseimbangan dan diliputi suasana keagamaan. Yang selanjutnya yaitu konsepsi-konsepsi tentang hukum tanah. Pertama, konsepsi hukum adat. Negara hanya merupakan hak menguasai dan bukan memiliki tanah. Hak menguasai dari negara itu adalah tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh bangsa Indonesia kepada negara untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah melalui peraturan perundangan, merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, serta memelihara tanah. Yang kedua, konsepsi hukum tanah barat. Dengan menduduki atau menguasai tanah tersebut, jadilah ia selaku pemiliknya dan menjadikan sebagai hubungan hukum yang disebut hak eigendom. Tanah atau bumi diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi kesejahteraan umat manusia. Pada mulanya, tanah-tanah di muka bumi belum ada yang memiliki. Oleh karena itu, tanah dapat diduduki dan dimanfaatkan oleh siapa saja yang memerlukannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai land reform dan land use. Pengertian dari land reform: secara harfiah, land reform berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata land dan reform. Land artinya tanah, sedangkan reform artinya perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk atau membangun atau menata kembali struktur pertanian. Jadi, arti dari land reform adalah perombakan struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian lama menuju struktur pertanian baru. Land reform bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan manusia berkenaan dengan tanah. Berikutnya, tujuan dari land reform. Pada dasarnya, tujuan dari diadakannya land reform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara umum, tujuan land reform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Landasan hukum land reform. Dasar hukum land reform adalah UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria, ada dalam pasal 7 dan pada pasal 17. Bagaimana sih bunyi Undang-Undang Pokok Agraria pasal 7 dan pasal 17? Bunyi dari pasal 7, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka
kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui tidak diperkenankan. Sedangkan bunyi dari pasal 17 yang pertama, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 yang sebenarnya kemakmuran rakyat diatur luas maksimum dan luas minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukum. Yang kedua, penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1. Pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, tanah-tanah yang merupakan batas maksimum termasuk dalam ayat 2. Pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1. Pasal ini akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan dengan cara berangsur-angsur. Ketentuan dalam pasal 17 merupakan pelaksanaan daripada yang telah ditentukan dalam pasal 7 yang telah menetapkan batas-batas luas maksimum akan dilakukan dalam waktu yang singkat, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanah yang merupakan kelebihan tidak akan disita, tetapi diambil oleh pemerintah dan diganti kerugiannya, dan tanah tersebut dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang yang mempunyai tanah yang kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum ini dimaksudkan untuk mencegah pemecah belahan tanah lebih lanjut. Prinsip-prinsip land reform. Prinsip land reform beralaskan pada prinsip hak menguasai dari negara. Land reform diatur oleh siapa yang berhak mempunyai hak milik, pembatasan luas minimal dan maksimal luas tanah, pencegahan tanah menjadi terlantar, dan tanda bukti kepemilikan atas tanah. Prinsip-prinsip land reform ini dibuat untuk mencegah beralihnya keuntungan sumber daya alam Indonesia seperti tanah partikelir yang menyebabkan rakyat Indonesia harus menjadi buruh tani di tanah milik warga negara asing. Pemilik tanah yang terlalu kecil tidak hanya berakibat kecilnya pendapatan pemiliknya, tetapi juga secara makro merugikan karena rendahnya produktivitas. Kepemilikan tanah yang tidak terbatas akan membukakan peluang bagi sekelompok kecil orang untuk menguasai tanah yang sangat besar, dan sekelompok orang yang lain akan menguasai tanah yang sangat kecil dan terpaksa hanya mengandalkan tenaga untuk menjadi buruh. Program-program land reform. Program land reform sangat ditentukan oleh kondisi suatu negara, sebab land reform merupakan sasaran atau target yang harus diwujudkan oleh pemerintah suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara yang telah beralih dari negara agraris menuju negara industri, berarti pemerintahnya mampu mewujudkan tujuan land reform tersebut. Di Indonesia, program land reform meliputi: pertama, pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Yang kedua, larangan pemilikan tanah secara absenti. Absenti adalah tanah yang letaknya berjauhan dengan pemiliknya. Dan yang ketiga, redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai land use. Pengertian land use. Tata guna lahan atau land use adalah
suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya, fungsi pemukiman, perdagangan, dan industri. Berikutnya, tujuan land use. Terdapat beberapa tujuan dalam melakukan tata cara guna lahan, yaitu: pertama, tersedianya sebuah tempat untuk berlangsungnya berbagai kegiatan publik. Yang kedua, untuk memberikan sebuah perlindungan pada lingkungan. Yang ketiga, menyiapkan sistem transportasi yang baik dan terintegrasi pada sebuah kota. Berikutnya, landasan hukum land use. Landasan hukum land use terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal tersebut terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut: bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip land use. Land use memiliki 3 prinsip. Yang pertama, prinsip penggunaan aneka atau Principle of Multiple Use. Prinsip ini menghendaki agar rencana land use dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu. Yang kedua, prinsip penggunaan maksimum atau Principle of Maximum Production. Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Yang ketiga, prinsip penggunaan optimum atau Principle of Optimum Use. Prinsip ini menghendaki agar penggunaan suatu bidang agraria dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan atau mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri. Dan yang terakhir, program-program land use. Pertama, melakukan pertahanan di kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Yang termasuk kawasan lindung yaitu kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya, seperti hutan lindung, kawasan berkabut, dan kawasan resapan air. Program land use yang kedua yaitu melakukan pertahanan di kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Yang termasuk dalam kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, kawasan pertanian, perikanan, pertambangan, pemukiman, industri, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kawasan keamanan. Terima kasih telah menyimak video yang telah kami sampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi semua, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!